Halo Bola Sporter, kembali lagi dengan saya Meta dari bola.com dan ada rekan saya Abdul Rahman dan Muhammad Alif dari bola.com juga. Nah, kali ini kita akan membahas review sedikit lah pertandingan antara Persib Bandung melawan Arema FC pada pekan ke-14 Liga 1. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Maguwo Harjo tanggal 28 November 2021. Nah, untuk awal-awal dulu nih. Ini pertandingan bakal menarik ya. Kayaknya ini posisi 2 sama posisi 3 gitu ya. Di klasemen sementara gitu ya. Nah, untuk rekor pertemuan sendiri dari kedua tim itu seperti apa? Sejak Liga 1 dari 2017. Ada yang mau ngomong terlebih dulu soal rekor pertemuan? Ya, siapa? Abdul apa saya? Kalau boleh lihat. Oke. Kalau yang saya catat bahwa kalau Liga 1 2017 itu hingga Liga 1 2020 bahkan dia pernah ketemu sekali, itu udah berarti bertemu sebanyak 7 kali ya. Dari Liga 1 2017 hingga Liga 1 2020 sebelum dihentikan karena pandemi. Nah, dari 7 kali pertemuan itu Persib lebih unggul ya. Dari catatan pertemuan itu Persib 3 kali menang, 3 kali imbang, dan Arema sekali menang. Nah, itu merupakan catatan-catatan di pertemuan dari Liga 1 2017 hingga 2019. Namun Persib memiliki kisah manis di luar Liga 1 di luar Liga 1, yakni di Piala Indonesia 2018. Saat itu Persib bertemu Arema di babak 16 besar. Nah, di situ walaupun tidak ada pemenang, ibaratnya di leg pertama Persib bermain imbang 1-1, lalu di leg kedua Arema FC bermain 2-2 dengan Persib, namun Persib yang lolos karena unggul dari raihan gol tandang dan gol kandang. Nah, ini bisa menjadi catatan manis ya bagi Persib tersendiri kalau membahas catatan pertemuan gitu. Oke, ini kan dari catatan pertemuan terlihat Persib lebih unggul, tapi unggulnya itu tidak terlalu jauh ya. Maksudnya tidak yang banget gitu ya. Nah, menurut Abdul sendiri, apakah akan berlanjut nih catatan manis dari Persib? Soalnya kondisinya udah berbeda kan untuk pertandingan besok di musim ini gitu. Gimana, Dul? Ini kalau soal rekor pertemuan, iya. Rekor pertemuan Persib mungkin jauh lebih unggul ya. Walaupun dia jauh lebih unggul kan, tapi kan secara komposisi pemain di musim-musim sebelumnya sama yang saat ini kan berbeda banget tuh. Ya, apalagi kan kedua tim saat ini lagi sedang naik-naiknya nih secara penampilan maupun hasil yang diraih. Kalau saya pribadi sih mungkin kalau soal catatan pertemuan terakhir mungkin seharusnya udah nggak jadi harusnya udah nggak jadi apa ya? Nggak jadi kayak penentu gitu ya? Iya, nggak jadi penentu sih. Berpengaruh sekali gitu ya? Iya. Oke, kalau kita lihat dari catatan pertemuan emang seperti itu ya. Tapi nanti kita akan lihat pertandingan ini besok tuh hasilnya seperti apa. Apakah akan berlanjut untuk Persib atau malah Arema gitu ya. Nah, terus kalau kita ngomongin soal Persib Bandung sama Arema FC belakangan ini ya, mereka posisi 2 sama posisi 3. Yang jadi sorotan tuh lini depan mereka, ya kan? Kita fokus ke lini depan mereka aja. Kalau si Arema FC kan punya si Carlos Fortes, dan sementara kalau Persib Bandung tuh sebenarnya punya banyak penyerang, tapi akhir-akhir ini kayak Wander Luiz mulai naik lagi gitu. Nah, menurut kalian gimana nih lini depan dari kedua tim kayak gitu? Ya mungkin kalau melihat dari lini depan kedua tim ini bisa dibilang ya jauh ini terbilang subur ya mereka. Dari kubu Carlos Fortes, dari kubu Arema ada Carlos Fortes yang sudah koleksi 8 gol. Ya mungkin seharusnya ini di Arema FC pemain-pemain lain juga harus dia berkontribusi lebih lagi dalam soal cetak gol, nggak hanya mengandalkan
Torres doang. Kemarin juga Rafli sempat cetak gol juga, yang merupakan pemain muda sebagai striker, walaupun saat ini dua striker mereka kalau nggak salah ya, terus Haryude sama Dedik ya, lagi di timnas, nggak terlalu kelihatan berpengaruh juga dengan daya gedor dari Arema FC. Sedangkan kalau dari Persib Bandung bisa dibilang duet dari Wander Luiz sama Geo Castellion udah mulai terbentuk nih, karena kan di partai-partai sebelumnya mereka cukup kesulitan juga mencetak gol, dan di sekarang ini mereka sudah mulai menunjukkan taji mereka. Kalau dari Wander Luiz dia sudah mencetak 6 gol, sedangkan Ilon sudah mencetak gol. Sama ini juga sih, Persib Bandung mempunyai gelandang yang cukup produktif, yaitu ada sosok di M. Rashid yang sejauh ini selain juga dia berkontribusi mengirimkan umpan-umpan, tapi dia juga cukup produktif. Saat ini dia udah ngoleksi 5 gol. Arema juga harus berhati-hati sih dengan semua pemain dari Persib Bandung, nggak cuma 3 nama yang disebutkan tadi. Oke. Kalau dari Alif sendiri gimana, Alif? Kan udah disebutin sama si Abdul kalau Arema ada Carlos Fortes dengan 8 gol, M. Rafli juga udah cetak 4 gol, sementara di Persib Wander Luiz juga udah cetak 6 gol, Geoffrey Castellion berapa? 3 gol, dan gelandangnya ada Rashid 5 gol gitu ya. Nah sebenarnya kalau di Arema sendiri itu saat ini mungkin masih bertumbuh pada Fortes sama Rafli ya, Alif ya. Kalau sementara si Persib Bandung tuh punya pilihan penyerang-penyerang yang oke, kita masih si Persib itu masih punya kayak Freds atau Febri atau Beckham yang udah menyumbang gol gitu. Gimana, Alif? Ya memang kalau berbicara produktif ya, di kubu Arema FC memang Carlos Fortes merupakan pemain yang paling ganas ya untuk berbicara gol. Dia sudah mengoleksi 8 gol, dan kalau ketimbang Persib yang lebih merata, bahwa ada beberapa pemain yang bisa ikut membantu, ibaratnya tidak menjadi satu patokan. Namun kalau berbicara produktif gol secara keseluruhan, bahwa baik Persib dan Arema FC ini memang termasuk dalam deretan tim paling produktif, yaitu mereka masuk 3 besar, yaitu tim pertama ada Persebaya yang telah mencetak 24 gol, Persib sudah mencetak 23 gol, dan ketiga ada Arema FC yang sudah mencetak total 21 gol dari 13 pertandingan. Bahwa capaian ini menunjukkan bahwa lini depan mereka cukup berbahaya daya gedornya, baik itu striker maupun di lini tengah atau second line lainnya. Nah, saya melihat bahwa perbedaannya bahwa di sini yang cukup kuat dari yang menjadi pembeda adalah dari segi kemasukan gol. Bahwa Persib lebih unggul kalau kita berbicara tidak minim memasukkan gol, itu Persib baru memasukkan 8 gol. Nah, itu menjadi tim dengan paling minim kebobolan di Liga 1 2021 di peringkat pertama. Sedangkan Arema FC menempati peringkat 5, yaitu dengan 12 kali kebobolan. Nah, ini menjadi catatan yang pembeda dari catatan produktif yang cukup tajam dari kedua tim ini. Nah, kalau kita lihat pertandingan berikutnya, sebelumnya dari sisi Persib Bandung sendiri, ada 2 penyerang mereka ya, Wander Luiz sama Geoffrey Castellion, yang mungkin gimana sejauh ini mereka udah padu atau belum? Kayak musim lalu kan mereka padu ya, di awal-awal sebelum dihentikan kayak gitu, atau gimana nih Dul melihat penampilan dari Wander Luiz sama Geoffrey? Mungkin kalau dibandingkan musim lalu ya bisa dibilang jauh lebih produktif ya, karena kan musim lalu cuma 3 pertandingan doang, 3 pertandingan itu bergulir, sedangkan di Liga 1 saat ini sudah memasuki pekan ke-14. Mungkin secara produktivitas mereka belum terlalu dalam kondisi terbaik ya, secara perlahan mungkin ya, step by step mereka mulai menunjukkan tajinya, karena kan GV juga sempat telat gabung kalau nggak salah ke Persib, sehingga dia tadi tak bisa dipungkiri kalau dia butuh adaptasi lagi lah.
sama dengan tim. Ya, kemungkinan pelatih Persib Bandung pun juga sudah mengakui dalam sesi jumpa pers setelah laga lawan apa sih kemarin? Persiraja ya. Ya, Persiraja mereka menang 4-0. Iya. Persiraja pas laga dalam sesi jumpa pers setelah lawan Persiraja, Rene Albert sudah mengakui kalau misalkan chemistry dari dua penyerang andalannya ini sudah mulai terbentuk dan diharapkan konsistensinya sih agar tetap terus berlanjut, nggak cuma di partai-partai seperti lawan-lawan klub bawah lah, klub-klub bisa dibilang papan bawah, tapi juga pas lawan-lawan tim besar seperti Arema contohnya di laga besok mungkin bisa dinantikan gimana nih taji dari mereka berdua ketika lawan tim-tim besar. Berarti ini ya, penampilan mereka itu ditunggu untuk partai-partai besar tuh lebih memberikan sumbangsi seperti itu ya. Oke, kita singgung tadi Alif juga bilang soal Persib Bandung itu jadi salah satu tim yang minim kebobolan, malah yang paling minim ya sejauh ini di Liga 1. Setelah itu ada PSIS dengan 9 kebobolan gitu. Nah, dengan catatan ini kan bisa dibilang lini bertahan Persib Bandung itu cukup oke gitu ya. Nah, menghadapi Arema FC yang memiliki striker seperti Fortes yang sudah mencetak 8 gol, gimana Dev? Apakah Fortes ini juga bisa menunjukkan tajinya ketika menghadapi tim besar dengan kekuatan lini bertahan yang oke gitu? Ya, walaupun memang catatan Fortes begitu mengagumkan ya dengan 8 gol, dia juga di sisi lain mampu mencetakkan 3 assist ya. Namun saya lebih melihat bahwa catatan superior Arema FC ini dalam 10 kali laga terakhirnya itu perlu diketahui Arema FC tidak pernah kalah loh. Itu yang harus diwaspadai oleh Persib Bandung. Dari 10 laga terakhir mereka tidak pernah kalah, yaitu 7 kali menang dan 3 kali imbang. Nah, ini harus menjadi kehati-hatian ya, bahwa jangan hanya terpatok dengan Carlos Fortes, bahwa banyak pemain Arema FC lainnya yang harus diwaspadai. Terlebih selain Carlos Fortes, ada beberapa nama yang sudah mencetak gol seperti Yendi Santoso, Feby Eka Putra, tadi yang Muhammad Rafli 4 gol, ada Hanif Bandir, Rizky Febianto, dan Johan Alfarizi. Nah, berarti dengan catatan sangat mengagumkan dengan 10 laga terakhir terkalahkan, ditambah dengan beberapa pemain Arema FC juga telah mencetak gol, bahwa Persib harus menambah kehati-hatiannya. Jangan hanya terpatok dengan Carlos Fortes saja. Begitu. Oke, berarti emang walaupun lini bertahannya oke ya, makanya ini kita Persib juga ini ya harus mengantisipasi semua pemain selain Carlos Fortes juga. Nah, ini terakhir kita akan membahas soal klasemen nih, posisi di klasemen. Nah, Persib Bandung ini peringkat 2 dengan 28 poin, sementara Arema FC itu ada di peringkat 3 dengan 26 poin. Nah, mereka ini kan selisih 2 poin. Siapapun pemenangnya ya akan memperebutkan peringkat 2 kan ya. Atau mungkin nanti Persib menang terus Bayangkara bisa kalah, Persib bisa pemuncak klasemen, atau Persib kalah, Bayangkara kalah, Arema menang, Arema juga bisa poinnya bakal sama Bayangkara FC 29 untuk memuncaki klasemen seperti itu. Nah, kira-kira peluang dari kedua tim untuk memenangkan pertandingan hari Minggu nanti seperti apa nih? Pasti 3 poin mesti harga mati kan ya. Kalau dari Abdul dulu deh, gimana peluangnya? Kalau melihat peluang dari kedua tim, saya rasa sih kayaknya ya kemungkinan besar sih laga ini bakal berakhir dengan skor imbang deh kayaknya. Dengan prediksi skor saya sih mungkin 2-2 ya kalau saya pribadi, karena kan kalau dilihat Arema FC di 2 laga terakhir mereka cuma menang tipis nih lawan klub papan bawah seperti Persik Kediri sama Barito Putra. Dan ini juga menjadi pertanyaan nih, apakah di lawan Persib nanti apakah bisa meraih, apalagi kan Persib Bandung levelnya di atas dari kedua tim yang saya sebutkan tadi itu Barito Putra atau Persik. Apakah di laga nanti Arema FC bisa meraih hasil yang maksimal atau bahkan hasil minor ya. Mungkin sih 2-2 sih skor yang
cukup adil bagi mereka. Oke, berarti ada kemungkinan untuk hasil seri ya. Kalau dari Alif sendiri gimana, Alif? Karena ini 3 poin tuh kesempatan berharga untuk memuncaki klasemen. Kapan lagi gitu kan? Kayak gitu. Ya betul ya, apalagi Bayangkara FC bertemunya PSS Semarang ya di pekan ke-14 ini ya, bahwa ini menjadi kesempatan kedua tim ya, baik Persib ataupun Arema FC, siapapun yang dapat meraih 3 poin dengan asalkan Bayangkara FC kalah, itu bisa memuncaki klasemen ya sampai menang di laga Persib melawan Arema FC ini. Ya, kalau saya melihat bahwa memang Persib Bandung setelah dikalahkan Persija Jakarta cukup tampil superior lagi ya, 4-0 melawan Persiraja. Namun tidak boleh dilupakan bahwa Arema FC juga sedang on fire. Nah, apalagi Carlos Cortez yang terus ingin berkompetisi di daftar top skor ya. Dia cukup bersaing dengan Ilija Spasojevic, masih menempel ketat. Tentunya pasti Carlos Cortez ingin menyumbangkan gol, apalagi melawan Persib Bandung. Ya, saya pikir kemungkinan Arema FC bisa memberikan kejutan kepada Persib Bandung kalau pribadi saya gitu. Oke. Berarti mungkin ada kedua tim ada peluang ya sebenarnya, atau Arema akan lebih diunggulkan seperti itu. Iya, Arema mungkin pendapat saya. Oke. Kita udah membahas rekor pertemuan, kekuatan lini depan, sama kemungkinan untuk memuncaki klasemen ya dari kedua tim. Mungkin kita akan akhiri dulu review antara Persib Bandung melawan Arema FC. Nanti kita akan sambung lagi ke pertandingan-pertandingan berikutnya. Saya dan Meta mohon pamit untuk diri. Silahkan teman-teman. Pamit. Oke. Pamit. Ya. Makasih. Sampai ketemu Bola Supporter. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Supporter.